Jadi banyak megatrust itu adalah suatu daerah atau wilayah yang merupakan pertemuan lempeng ya, lempeng-lempeng Oh, bumi, di mana tempat tersebut itu sering terjadi gempa. Nah, oke. itu intinya seperti itulah secara garis-garis besarnya. Jadi karena dia sering terjadi gempa, maka konsentrasi para ilmuwan itu mengamati daerah-daerah tersebut. Oh, Nah, di beberapa info yang berkembang terakhir ini itu mau ada gempa yang besar di megatrust begitu ya. iya. Nah, itu sebenarnya itu isu ini sudah lama itu ya Bang Steve. Jadi sejak terjadinya gempa bumi dan tsunami tahun 2004 di Aceh waktu lalu, para ahli sudah berkonsentrasi untuk mengamati tempat-tempat terjadinya gempa tersebut yang kita sebut dengan subduction ya. Itu subduction itu yang utama sekarang ini yang diamati oleh para ahli itu di daerah sebelah barat Sumatera, Iya. itu sampai ke sebelah selatan Jawa itu yang mereka banyak berkonsentrasi di sana. Nah, zona megatrust ini kalau rilis gempa nih, kalau rilis ya mudah-mudahan tidak terjadi, itu tenaganya cukup besar Bang Steve. Oke. Jadi itu yang selalu dikhawatirkan oleh para ahli. Nah, cuma repotnya ini kita para ahli ini belum diberi inspirasi oleh Tuhan untuk memprediksi kapan terjadinya. Nah ini Betul. jadi disitulah akhirnya banyak upaya-upaya yang dilakukan untuk melakukan mitigasi, istilahnya upaya untuk menghadapi bencana itu seperti apa. Kalau di Sulawesi Utara sendiri itu ada yang di utara Sulawesi itu di Laut Sulawesi itu juga ada pertemuan lempeng, Mhm. megatrust juga, ada juga yang antara Pulau Sulawesi dengan Ternate atau dengan Halmahera. Oh, Nah, berarti ada itu 2 sebenarnya ya, Pak, dua ya? itu yang cukup cukup signifikan yang sering kita monitor, sering terjadi gempa di situ. Nah, cuma kalau secara ilmiah, kalau dia sering terjadi gempa itu justru lebih aman. Oh, Justru lebih aman. ya. Nah, jadi energinya itu dirilis pelan-pelan gitu, sehingga dia eh, tidak khawatir akan terjadi gempa besar. Tapi kalau dia ini lama sekali tidak terjadi gempa, lama itu nggak terjadi gempa. Nah, itu yang patut kita waspadai. Makanya itu yang sering isu yang berkembang saat ini itu adalah adanya kita sebut dengan seismic gap ya, itu yang sering lagi ramai itu. Jadi daerah megatrust yang lama tidak terjadi gempa. Mhm. Sekitarnya itu sudah terjadi, jadi di garis yang sama, di garis yang lurusannya itu sekitarnya sudah terjadi. Misalkan kalau saat ini yang ramai megatrust itu di Selat Sunda dengan di daerah Siberut dan Mentawai itu Iya. lama belum rilis, tapi sekitarnya di sebelah utaranya sudah, di sebelah selatan sudah. Nah, karena dia belum rilis ini, makanya para ahli memperkirakan ini nanti kalau rilis itu cukup besar energinya. Nah, Oke. itu yang saat ini sedang ramai dimasalahkan di media sosial itu. Nah, kemudian para ahli akan berpikir ini langkah-langkahnya apa jika terjadi seperti itu. Nah, akhirnya masyarakat berkonsentrasi terjadi seolah-olah akan terjadi begitu ya. Jadi Iya. itu yang membuat kita menjadi sangat ketakutan dengan keadaan itu. Tapi ya mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu. Ya kalau istilahnya kalau prediksi saat ini Mhm. prediksi gempa sendiri yang jelas kami masih sulit untuk memprediksi. Itu yang istilahnya kesulitan utama dari para ilmuwan di situ. Jadi kalau teman-teman ilmuwan itu bilang Tuhan belum memberi anugerah pada manusia untuk mengetahui kapan terjadinya gempa seperti Iya, itu ya. iya. Jadi kita paling enggak hanya bisa menduga adanya potensi itu. Bukan berarti potensi terus akan terjadi ya, ya tidak. Tapi Mhm. dengan adanya potensi itu kita berusaha untuk bersiap-siap gitu ya Bang Steve. Jadi dengan adanya potensi terburuk gitu. Jadi kita itu melakukan skenario ya, istilah skenario itu istilahnya kalau dalam kebencanaan itu kalau tidak terjadi bencana kita selalu melakukan pelatihan lah, istilahnya Iya. pelatihan skenario. Jika terjadi gempa sebesar itu tuh langkah kita seperti apa. Nah, Oke, itu yang oke. saat ini sedang konsentrasi dari teman-teman ilmuwan seperti itu. Mmm.